Dalam satu kitab, seorang pemuda pergi berniaga dengan kafilah dan juga dengan orang tuanya, ayahnya. Ada anak muda pergi dagang sama bapaknya. Di tengah-tengah perjalanan, bapaknya ini sakit mendadak, dan sampai tidak kuat melanjutkan perjalanan, berhenti itu kafilah, ditungguin, sakitnya itu aneh. Perutnya membesar terus gitu, padahal dari rumahnya sehat. Sampai meninggal perutnya itu meletek. Kalau tahu bahasa orang Arab tuh meletek, kebuka, meletek, gitu ya. Belum sempat pecah gitu, retak. Kalau bahasa ini retak. Nah, kalau bahasanya orang Portugal, meletek. Ya, sampai perutnya itu apa? Meletek, ya, meninggal. Ya Allah, malu ini anak. Bapaknya meninggal dalam keadaan perutnya meletek, retak, saking, dan wajahnya hitam. Wajahnya meninggal kemudian berubah menjadi hitam. Dalam keadaan malu ini anak, nangis ini anaknya, nangis. Kafilah semua berisik, ribut. Kok bisa begini ya? Apa yang dikerjakan? Biasa, netizen. Ya dosanya. Netizen gitu ya. Julid. Tapi yang bagus tuh julid fisabilillah. Itu yang bagus itu ya. Sampai akhirnya dia bersembunyi karena malu, dia menangis, lelah menangis, dia antara tidur dan bangun, dia seolah-olah datang seorang laki-laki yang sangat bersih, harum, putih, dipandang menghampiri jasad ayahnya dan mengusap jasadnya semuanya. Lalu dia hampiri anak tersebut yang sedang dalam keadaan nangis, dikatakan, la tahzan, jangan engkau bersedih, ketahuilah ini bapakmu adalah seorang pendosa selama hidupnya, namun dia senang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka aku Muhammad datang untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada ini pendosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin bijahi Taha Rasul, jud Rabbana bil qabul, wahab lana kulla sul, Rabbi istajib li, amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammad
Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Waghfir li kulli dhunub Wastur li kulli al-uyub Wakshif li kulli al-kurub Wakfi adhal mudhin Thumma salatu wassalam Ala syafi'il anam Wal ali ni'mal kiram Was-sahbi wad-dabi'in La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada dalam satu majelis yang mulia, majelis indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Ikram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah memuliakan keluarga kita, bapak ibu kita. Anak cucu kita, suami istri kita, kakak adik kita, kakek nenek kita, semuanya dimuliakan di dunia dengan kebaikan dan kemudahan hidup dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Masya Allah, habis pulang training begini nih Ustaz. Pulang training, kita baru selesai IMT ya, International Mega Training. Udah seminggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu. Sekarang tanggal berapa sih? Ya. Oh ya, pas seminggu ya, seminggu lebih dikit. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ini nampaknya ada wajah-wajah baru nih mana? Nih, dari mana ini Pak? Cilangkap Tapos, Masya Allah. Berangkat bareng siapa? Sama temen ya, ya. Siapa lagi yang baru nih? Bapak kayaknya baru juga ya. Ya, Alhamdulillah. Dari mana nih Pak? Cisalak ya, Bapak. Cibinong. Ini Ci semua ini ya. Nah, Ci. Ini kalau Bapak dari Ci mana? Ciconde. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana yang di belakang Ibu? Ciputat. Dari mana lagi? Yang baru? Ya. Cikeas. Dari mana? Karawang. Karawang. Ya. Ah, ini juga wajah baru ini. Dari Makassar. Pindah tugas. Oh, Alhamdulillah. Makassarnya di mana? Oh, Todopuli ya. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Makassar luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan berkahnya untuk kita semuanya ya, Masya Allah.
Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir, baik yang offline maupun yang online di YouTube ya. Ada Ibu Yati, ada Wahyu Warningsih, ada Matonah ya. Ingat kemarin ada Ustadz kita ngasih contoh Sarkonah ya. Bu Lulu Elva, Iis Mariati, kemudian Kibar Akbar Maulana, Sri Hartati Dimas Manggala, Aidin Rosliwati ya. Nah, terima kasih semua, Bu Jul juga ya. Ima Lesmana dari Bogor, Sri Hartati dari Cikarang. Alhamdulillah. Terima kasih yang hadir semuanya. Mudah-mudahan istiqomahnya kita ngaji ya di setiap Rabu malam ini Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan balasan berlipat ganda ya. Insyaallah ilmu-ilmunya mudah-mudahan jadi membuat kita makin adem, makin tentrem, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun sekarang ini nampaknya ada musim rawon ya. Sekarang rawon apa? Laron kok rawon ya. Kayaknya ada kode nih kayaknya. Mau ngomong laron nggak ngomong rawon ini. Masya Allah. Ya baik, alhamdulillah di samping kita sudah hadir gurunda kita Kiai Wahidin Masduki ya, Kiai Haji Wahidin Masduki. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baik ya, yang dari beliau. Kita masih membahas tentang kitab kecil, sederhana, tapi Masya Allah ya, kitab Syifaus Syakim ya, Syifaus Syakim, yang sekarang ini sudah masuk di hadis yang ke-120. Oh belum ya, bahasa hadis yang keempat ya. Hadis yang ke-6 sekarang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, langsung saja ya, saya serahkan majelis kepada Al-Mukarram. Falyatafaddal mashkuran. Terima kasih Ustaz Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada malam hari ini, tidak ada yang hadir kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, itu namanya disebut-sebut oleh Allah di tempat yang lebih mulia dari tempat kita. Kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, lihat wahai malaikat-malaikatku, hamba-hambaku sedang duduk dengan lelahnya, dalam keadaan lelah, dia duduk di majelis ilmu. Lihat, ada yang datang senderan, ada yang datang selonjoran, ada yang ngos-ngosan, disebutin insyaallah sama Allah, bangga Allah ya. Kemudian Allah nanti akan memberikan hadiah, di mana saat kita selesai dari majelis ilmu ini, malaikat akan berkata, qumu maghfuran lakum, bangunlah kalian semua dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa telah diampunkan oleh Allah. Masya Allah, amin. Wa budilat sayyi'atukum hasanat, dan bangunlah kamu dalam keadaan masa lalumu yang jelek-jelek telah dirubah dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang keistimewaan orang yang duduk di majelis ilmu. Maka berbahagialah, bersenang-senanglah, berlama-lamalah duduk di majelis ilmu. Semakin lama kita duduk di majelis ilmu, semakin banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah. Ini yang datang sepakat kira-kira pendosa semua atau bukan? Tidak usah dijawab. Kelihatan.
Banyak dosanya, banyak maunya ya. Punya hajat semua. Punya Masalah ada, kesulitan ada, penyakit ada. Udah kelihatan semuanya. Makanya bersenang-senanglah, rajin-rajinlah datang di majelis ilmu. Maka semuanya akan diberikan oleh Allah. Saat duduk di majelis ilmu banyak doa. Jangan banyak lihat HP. Ya, baca. Loh ini benar serius ya. Nanti diceritain sama Allah. Ini hambaku satu nih aneh. Ngaji pegang handphone terus gitu satu. Tapi kata malaikat, terus gimana ya Allah, kasih pahala nggak? Biarin deh, kasih setengah gitu. Karena beda yang ngaji serius di depan sama yang megang HP pasti beda. Ntar protes dong, protes. Beda kalau saat Nasrullah kan nggak apa-apa ya sudah. Nah, tadi ini masukin live ikram nih di Telegram. Harus memonitor. Ada satu yang menjadikan syarat seseorang itu mendapatkan ilmu manfaat dan ini banyak diabaikan. Kalau kita ngaji berguru kepada siapapun, kalau ingin ilmunya manfaat, satu, jangan pernah kau lupa mendoakan gurumu. Allah. Ini yang banyak orang lupa. Ngaji kemana tempat, kemana majlis, tapi kepada gurunya lupa. Bahkan dikatakan Ustadz, 70% keberhasilan, keselamatan seseorang itu menuntut ilmu, manfaat ilmunya itu karena ada quwwatul irtibat ma'asyikh. Allah. Kuatnya hubungan seorang murid kepada guru itu yang menghantarkan murid mendapatkan ilmu yang manfaat. Kecintaan yang kuat. Sehingga jangan pernah lupa untuk mendoakan guru kita. Ustaz Nasrullah, kita doakan biar sehat, panjang umur, berkah kehidupannya, berkah dakwahnya, ya, berkah terus manfaat untuk umat semakin banyak. Doakan. Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, ma taraktu sholatan, aku tidak pernah meninggalkan satu sholat apapun itu illa kecuali aku memintakan ampun untuk guruku dan kedua orang tuaku semenjak guruku meninggal. Jadi ulama-ulama dahulu walaupun mereka sudah menjadi orang besar, mereka tidak pernah melupakan gurunya, mendoakan gurunya. Ya, nanti dengan kuatnya irtibat, kuatnya ikatan kepada guru, yakin sama guru, itu nanti yang akan membawa kehidupan kita kepada keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Sebaliknya, buruk sangka kepada guru, apalagi sampai membenci kepada guru atau memfitnah terlebih-lebih, itu akan menghantarkan seorang murid menuju mati dalam su'ul khatimah. Naudzubillah. Perkenalan kita, kedekatan kita yang saat ini ada, ini adalah kedekatan atau persaudaraan, perkenalan rohaniyah, ruh, di mana ibu datang ke tempat ini karena ilmu, bapak datang ke tempat ini karena ilmu. Maka ada etika-etika yang harus kita junjung tinggi di akhir zaman ini, menghormati, mencintai, meyakini guru-guru kita, siapapun mereka. Ya, karena guru itu tidak ada duduk di depan kecuali dia menyampaikan apa yang diamanatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah yang menyampaikan atau meneruskan wahyu ilahi, risalah nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memandang siapa itu gurunya, tapi yang dipandang ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya. Nah, ini sebagai pengantar saja ya, agar apa? Agar silaturahmi kita, kecintaan kita, kedekatan kita betul-betul berangkat dari ilmu, dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di hari kiamat nama kita akan dicari oleh Allah. Allah bakal nyari kita. Pengen nggak dicari sama Allah nanti di hari kiamat? Oh, mau banget. Dicari-cari di mana orang-orang sedang dalam keadaan panik, bingung, dalam keadaan gelisah,
apalagi orang kafir. Tiba-tiba ada yang mencari kita. Mana Pak Joko? Ada Pak Joko sini? Mana Pak Joko? Nggak ada, maka dicari nggak ada. Kalau ya, Pak Bambang ada Pak Bambang. Pak Bambang. Ainal mutahabbuna fillah, katanya. Mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dicari oleh Allah. Orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah. Duduk kita semua ini duduk dalam satu majelis, sama-sama capek, sama-sama bengong, dengerin orang ngomong. Ya, tapi berangkat dari karena Allah nanti yang akan kita harapkan di hari kiamat. Ini akan kita bahas dalam tema hadis yang ke-7 insya Allah. Mudah-mudahan waktunya barokah sehingga bisa kebaca ini hadis yang ke-7. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini majelis diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjadi jalan sebab kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa adama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Hadis yang ke-6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibna Adam, ati' rabbaka tusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Rawahu Abu Naim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam ini umum, meliputi laki, wanita, tua, muda, sehat, sakit, siapapun mendapatkan khitab ya dari hadis ini. Wahai anak cucu Adam, ati' rabbaka, taatlah kamu kepada Tuhanmu, fatusamma aqilan, maka engkau akan dijuluki sebagai orang yang berakal. Wala ta'sihi, dan janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatusamma jahilan, maka engkau akan disebut sebagai orang yang bodoh. Ini hadis menjadi pedoman, pegangan buat kita semuanya untuk berintrospeksi diri. Kira-kira kita berada di golongan yang mana? Apakah kita tergolong orang-orang yang dikatakan oleh Allah orang yang cerdas, orang yang pintar, menjadikan sisa umurnya ini terisi dengan perbuatan taat, atau sebaliknya, maukah kita diolok-olok oleh Allah menjadi orang bodoh, diejek-ejek oleh Allah menjadi orang bodoh? Karena apa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu, usia, sisa umur kita untuk berbuat kebaikan. Yang ada di dalam keseharian kita berbuat maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang diolok-olok oleh Allah. Kira-kira kalau kita diolok-olok sama orang, dasar bahlul ente bahlul, enak gak digituin? Nggak enak. Enak gak? Nggak enak ya. Panggil, bahlul, ini bahlul, tahu bahlul? Tahu nggak bahlul, Bu? Bu, bahlul apa, Bu? Bahlul itu orang yang minum es ditiup. Tahu? Es ditiup. Minum es ditiup. Udah dingin ditiup. Nah ya, itu bahlul. Bahlul. Itu namanya bahlul. Enggak? Ada nggak di sini bahlul? Ada. Kira-kira kalau kita dipanggil orang bahlul nggak enak. Rapih-rapih, pakai dasi, pakai jas, sepatu keren, turun dari mobil, bahlul datang. Si bahlul datang, nggak enak. Diolok oleh sesama saja tidak nyaman rasanya. Lalu bagaimana jika kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bahlul? Hidup di dunia tapi dicap oleh Allah jadi orang bahlul. Ini orang bahlul nih, hambaku yang bahlul. Siapa itu hambaku yang bahlul? Hambaku yang diberikan sisa umur, kesempatan, kesehatan, kenikmatan oleh Allah, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, Ustaz. Malah bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah.
Kalau di sini berarti jahilan ya Ustaz ya. Jahilan, jahil bodoh. Dalam Al-Qur'an banyak juga sebutan terhadap mereka ini ya Ustaz ya. Kepada orang kecil. Seperti kal an'am, seperti binatang ternak. Kemudian ada juga inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya orang-orang yang nasyarrad dawab paling celaka di sisi paling Allah. jelek. Kemudian juga kadang Allah memanggilnya sebagai kera. Allah. Ya Allah. Banyak juga ya celaan-celaan Allah ya. Nah, bahkan ada satu hadis juga yang sampaikan Rasul al-kayyis, Iya. Mandana nafsah. Nah, wa amila Lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi, ya, orang yang apa Ustaz? Mandana nafsahu. Orang-orang yang mengelola hawa nafsunya ya. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk hari akhirnya, hari kemudian. Ini orang cerdas nih. Nah, teman-teman semuanya, kita ini diberikan modal oleh Allah berupa akal. Subhanallah. Allah berikan kita hingga detik ini umur yang rahasia kita nggak tahu. Saya sebelum kesini dapat kabar teman ada di Tebet, baru dapat mau berangkat, sudah selesai mau berangkat, tiba-tiba teman di Tebet meninggal jam 3 sore. Tadi sore. Allah. Sehat walafiat. Dari rumah dibawa ke rumah sakit, cuman ngerasa perutnya sakit aja. Sampai di rumah sakit jam 3 meninggal. Allah. Ini muka-muka sehat semua Ustaz. Berarti calon kayaknya. Calon. Tapi kan udah dapat bocorannya malaikat Israel ya. Udah Ada malaikat Israel ya, orang yang paling yang dekat mati, yang nggak lama-lama mati, yang nggak lama lagi mati. Tahu kan cirinya? Iya, yang udah ubanan Ustaz. Oh iya. Tambah uban, tambah banyak, deket. Bocoran dari malaikat Israel. Malaikat Israel kasih bocoran. Pokoknya yang udah mulai ubanan udah gak lama lagi deh. Kan gak ada yang tahu yang pasti ya Ustaz, bisa jadi ana belakangan. Mereka duluan Ustaz. Ya. Mereka bisa duluan. juga mereka duluan, ana belakangan. Bisa jadi Ustaz. Sangat bisa. Yang jelas jangan antum dulu. Allah. Jadi teman-teman kita ini subhanallah alhamdulillah diberikan modal oleh Allah. Kesehatan waktu, maka jangan tertipu. Jangan tertipu ya. Bersyukur kita berada di majlis, kita berkawan dengan orang yang menghantarkan kita, menggiring kita, membimbing kita kepada kenikmatan dunia dan akhirat ini. Ya, ini majlis kita, ikram ini, Masya Allah ya, dan luar biasa. Nah, tadi surat yang dibaca oleh guru kita, kalau tidak salah akhir Al-Maidah maksudnya. Rabbana wa adkhilil apa tadi? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghzaita wa ma lidh dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na. Itu favorit itu. Ya. Itu kita sholat pakai, kalau sholat malam pakai itu, Allah nikmatnya luar biasa. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman aminu bi rabbikum fana rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana. Jadi kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, maka hati-hati jangan sampai kita menjadi hamba yang diolok-olok oleh Allah. Diolok oleh manusia saja tidak nyaman, lalu bagaimana diolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kita tidak pandai menggunakan sisa umur kita ini. Kan ada hadisnya Ustaz ya, 5 sebelum 5. Jagalah waktu mudamu sebelum tuamu. Jagalah sehatmu sebelum sakit. Jagalah masa luangmu sebelum masa sibuk. Jagalah masa kayamu sebelum masa tidak kayamu. Jagalah hidupmu sebelum matimu. Nah, ya, jadi mudah-mudahan modal yang Allah berikan umur ini kita bisa menggunakannya. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita kecuali amal soleh. Amal soleh. Bagaimana aktivitas kita selalu diniatkan ibadah, itu yang terpenting. Ya, jangan pernah lepas daripada beribadah amal soleh. Semisal membahagiakan istri, ya, bikin senyum istri, ya, berkata baik kepada istri, semua adalah ibadah. Bekerja, mencari nafkah, niatkan ibadah, perbanyak niat kebaikan. Ya Allah, jika usahaku ini Engkau ridhoi, Engkau lancarkan, ya Allah, aku akan berbuat A, B, C, D, bahagiakan ibuku, umrohkan ibuku, akan niatkan membantu yatim dan lain sebagainya.
niatkan semua dalam sisa umur kita untuk akhirat kita, sehingga jika niat itu belum terlaksanakan, paling tidak pahalanya sudah dicatat oleh Allah, sehingga nanti saat kita wafat, kita akan terbelalak dengan buku catatan kita penuh dengan amal-amal kebaikan, sementara kita tidak melaksanakannya. Itulah yang namanya pahala daripada niat kita. Maka rugi yang diberikan umur oleh Allah, kesehatan, kesempatan, masih belum pandai mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Ya, kita lanjut saja mengambil waktu, mudah-mudahan kesempat. Hadis yang ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi rabbi. Telah datang kepadaku dari sisi Tuhanku, yaitu utusan. Telah datang kepada Nabi Muhammad seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, fa khayyarani baina an yudkhila nisfa ummati al jannah wa baina syafa'ah. Fa khayyarani, kemudian dia membuat aku memilih satu pilihan. Artinya ini orang datang menawarkan dua penawaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pilihan pertama, ya Rasulullah, aku berikan engkau dua pilihan, mana yang engkau pilih? Yang pertama, Allah akan memasukkan setengah dari umatmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan yang kedua, wa baina syafa'ah, Allah memberikan kepadamu kebebasan memberikan syafaat kepada umatmu yang engkau kehendaki. Fakhtartu syafa'ah, maka Nabi Muhammad SAW memilih syafaat di antara dua pilihan tadi. Wahia liman mata walam yusyrik billahi syai'a, dan syafaatku ini aku berikan kepada hamba Allah yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pintu raudhah itu ada Ustaz, hadisnya ditulis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu sudut paling senang Ana Ustaz. Sebelum makam. Kalau dari pintu ini Ana selalu baca itu setiap lewat situ. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku berlaku juga untuk para ahli dosa besar dari kalangan umatku. Allah. Ya. Jadi siapapun yang hatinya terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah, Ustaz. Ada disebutkan di dalam satu kitab, seorang pemuda pergi berniaga dengan kafilah dan juga dengan orang tuanya, ayahnya. Ada anak muda pergi dagang sama bapaknya. Di tengah-tengah perjalanan, bapaknya ini sakit mendadak, dan sampai tidak kuat melanjutkan perjalanan, berhenti itu kafilah, ditungguin, sakitnya itu aneh, perutnya membesar terus gitu, padahal dari rumahnya sehat. Sampai meninggal perutnya itu meletek. Tahu bahasa orang Arab tuh meletek, meletek Kebuka. meletek. Meletek. Oh, gitu ya. Belum sempet pecah gitu, retak. Kalau bahasa ini retak. Nah, kalau bahasanya orang Portugal, meletek. Ya, sampai perutnya itu apa? Meletek. Ya, meninggal. Ya Allah, malu ini anak. Bapaknya meninggal dalam keadaan perutnya meletek. retak sampai, dan wajahnya hitam. Wajahnya meninggal kemudian berubah menjadi hitam. Dalam keadaan malu ini anak, nangis ini anaknya. Nangis. Kafilah semua berisik ribut. Bapak Jifal, kok bisa begini ya? Apa yang dikerjakan? Biasa, dosanya. Netizen gitu ya. Julid. Tapi yang bagus tuh julid fisabilillah. Itu yang bagus itu ya. Sampai akhirnya dia bersembunyi karena malu, dia menangis, lelah menangis, dia antara tidur dan bangun, dia
seolah-olah datang seorang laki-laki yang sangat bersih, harum, putih, dipandang menghampiri jasad ayahnya dan mengusap jasadnya semuanya. Lalu dia hampiri anak tersebut yang sedang dalam keadaan nangis, dikatakan, la tahzan, jangan engkau bersedih, ketahuilah ini bapakmu adalah seorang pendosa selama hidupnya, namun dia senang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku Muhammad datang untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada ini pendosa. Hebatnya orang yang senang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dosa sebesar apapun dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad saat diberikan pilihan oleh Allah, kamu milih mana? Antara separuh umatmu dari separuh umatmu yang hidup sampai akhir zaman nanti, setengahnya masuk surga, atau kamu pilih syafaat? Beliau memilih syafaat. Allah. Kalau yang beliau pilih setengah, bisa jadi kita nggak masuk, Ustaz. Nah, tapi karena Nabi memilih siapa saja yang dikasih kesempatan, maka itu tergantung kita sekarang. Kalau kita mau dekat kepada Nabi, insya Allah kita dapat syafaat dari baginda. ini yang kita butuhkan nanti, baik di alam kubur, baik nanti di padang mahsyar. Keadaan yang sangat menakutkan, di mana nanti di padang mahsyar itu manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 golongan. Nah, nanti ada trompet, bangkit semuanya, itu akan dibangkitkan manusia dalam 3 golongan. Yang pertama, kismun yukhsyaru kasuna raqibuna ta'imun wa humul atqiya. Ada satu golongan di mana manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah menuju padang mahsyar dalam keadaan tenang, mereka memakai pakaian, berjalan digiring oleh malaikat dalam keadaan tenang. Mereka adalah al-atqiya, orang-orang yang mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ada yang dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar dari kuburnya dalam keadaan aryah, telanjang dan tidak memakai alas kaki. Mereka adalah al-fasiqun, orang-orang yang meninggal dalam keadaan dosanya banyak, belum sempat bertaubat kepada Allah. Meninggal, hidup di dunia banyak dosa tapi kurang istighfar, banyak dosa jarang istighfar. Ini keadaan akhir zaman. Banyak berdosa, banyak berdosa, jarang istighfar. Kurang istighfarnya. Ayo jujur, kita sehari ini banyakkan dosanya apa amal solehnya? Dosa, Bang. Jujur aja, banyakkan dosanya. Terus berapa kali kita hari ini telah beristighfar kepada Allah? Sudahkah kita beristighfar untuk mata kita, telinga kita, hati kita yang mungkin sempat kesel, yang mungkin sempat buruk sangka sama teman, buruk sangka sama suami, sama istri, suudzon sama mertua, suudzon sama tukang parkir, menganggap remeh para saudara-saudara kita di jalan. Berapa dosa yang kita sudah lakukan hati kita, hayalan kita, langkah kaki kita, lisan kita. Nah, banyak dosa. Lalu berapa kali kita istighfar? Allah, astagfirullah. Berapa kali kita istighfar? Makanya Nabi wanti-wanti, jangan pernah tinggalkan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Kita baca sama-sama ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Tiap hari nggak boleh.
nggak baca ya? Jangan lepas, terutama 2 waktu, pagi dan sore. Karena hadisnya yang sahih, siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar, jika dia baca di waktu pagi, kemudian siang atau sorenya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah. Dan barang siapa yang membaca di waktu petang, jika dia malam harus meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah. Masya Allah. Insya Allah majelis kita akan kita mulai minggu depan dengan Sayyidul Istighfar. Sebelum mulai ya? Sebelum mulai kan waktu maghrib tuh. Iya. Ya, atau mungkin pas waktu maghrib sebelum qomat. Sebelum qomat itu sudah pada kumpul, Ustaz Nasrullah sudah berdiri menjadi imam, langsung baca ayat, kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma. Kalau di sini Ustaz, setiap sore ba'da asar. Oh, Masya Allah. Nah. Selalu setiap sore ba'da asar, ya di jam kerja, kalau pas kerja kita selalu baca ya azkar, termasuk di dalamnya Sayyidul Istighfar. Ajib. Masya Allah. Jangan tinggal. Karena kita ini sekarang lagi ngetren mati mendadak. Oh, iya, lagi viral ini. Lagi viral. Bener. Banyak peminatnya. Allah. Bener. Iya. Tadi mau ngaji teman-teman Iya. kabar ada fotonya Ustaz Mustafa. Allah. Subhanallah ya. Jadi teman-teman, gimana sisa umur kita ini kita jangan sampai lepas atau jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini yang lebih menakutkan, nanti ada satu kaum dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan berjalan dengan mukanya. Jadi mukanya jalan. Mukanya doang. Mukanya, kaki ke atas. Kakinya ke atas. Allah, kayak apa itu? Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, apa bisa nanti di hari kiamat manusia ini jalan dengan mukanya? Kata Rasulullah, Dat yang maha memampukan dirimu berjalan dengan kakimu, maka dia akan memampukan berjalan dengan wajah. Kayaknya pakai ini Ustaz. Dipaksa oleh malaikat itu. Pakai bulu-bulu ini. Ya. Mereka itu siapa? Al-Kufar. Al-Kuffar. Orang-orang kafir. Mereka. Dan saat itu mereka berdiri berkumpul di padang mahsyar di satu tempat dalam keadaan yang sangat menakutkan. Ya, setiap orang saat itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Pernah suatu hari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau membaca surat Al-Maidah ayat 118. Ya, ini anak-anak santri ada enggak yang hafal surat Al-Maidah ayat 118? Ayo. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 118, Allah berfirman, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saat Nabi Muhammad baca Al-Qur'an lewat pada ayat ini, Nabi Muhammad menangis sejadi-jadinya. Mungkin kita ada dulu. Masya Allah, kita break sebentar ya. Tadi kita di ayat yang barusan merenung ya, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kita azan dulu ya. Buat yang di rumah ya. Tadi kita sampai di surat Al-Maidah ayat 118 ketika Nabi nggak sanggup baca ayat ini ya, Masya Allah. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka, ini saking Masya Allah, saking betapa Nabi itu sayang sama umatnya ya. Kalaulah nanti engkau mengazab mereka, maka ya fa innahum, itu mereka hambamu juga ya Allah gitu ya. Berhak. Engkau berhak untuk menghukumnya. Kalau engkau mengampuni, maka engkau yang maha bijaksana. Gimana Ustaz? Ketika Nabi baca ayat itu nggak tahan Ustaz? Nah, jadi saat Nabi Muhammad membaca Al-Quran dan lewat tepat di ayat yang ke-118 ini, Nabi Muhammad berhenti, menangis, lama menangis, sehingga mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, lihat, anzil ila abdi Muhammad, katanya. Wahai Jibril, turunlah kamu kepada hamba kesayanganku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is'al, tanya, ma yubkihi ya Jibril, apa yang membuat dia menangis? Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih nangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk.
jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau memaafkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha bijaksana. Lalu datanglah malaikat Jibril, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqra'u lakas salam, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan menanyakan, maafkah ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah. Malam ini saya ajak ibu merenung sedikit tentang nasib kita nanti di hari kiamat tuh bagaimana kira-kira gambarannya. Karena gak akan ada yang selamat daripada yaumul hisab, padang mahsyar semuanya. Apa yang membuatmu menangis wahai Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, marrat alaina hadhil ayah ya Jibril, aku baru saja membaca ini ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jikalau Allah menyiksa mereka, mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Aku menangis, aku membayangkan bagaimana umatku nanti di padang mahsyar. Kalau sampai ada umatku yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang aku tangiskan, ini yang aku menjadi nangis. Nabi Muhammad gak rela ada umatnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu, teman-teman semuanya, ini serius loh. Nabi Muhammad menangisi kita dengan begitu hebatnya. Kita ditangisi, nasib kita ini sudah ditangisi oleh Rasulullah SAW. Sementara kita masih tenang-tenang dengan nasib kita nanti di hari kiamat. Apa yang bisa kita bawa nanti menghadap Allah? Apa kita sudah tenang-tenang saja bahwa kita akan aman, bahwa kita akan selamat, bahwa kita pasti akan masuk dalam surga? Apa kita sudah merasa tenang bahwa kita bakal mudah mengucapkan la ilaha illallah, sakaratul maut? Itu adalah waktu yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Husnul khatimah itu yang menjadi doa setiap ibadah saleh. Orang-orang yang soleh menangis, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, ya Allah. Itu bikin nangis mereka. Takut hidup di dunia sudah lama-lama melalang buana, jatuh bangun, berjuang, lalu naudzubillah di akhir hayatnya mati dalam keadaan dimurka Allah, mati dalam keadaan belum bertobat. Maka seperti yang saya pernah sampaikan, perbanyaklah duduk di majelis ilmu, cintai majelis ilmu, hidupkan majelis ilmu. Ini amalan yang paling nikmat menghantarkan seseorang husnul khatimah. Ustaz, bayangkan habis ngaji makan nasi kebuli, Allah, udah kayak sorga itu. Ya Allah, dengan dosa diampun, kebuli dijamin. Allah. Tapi ada buah nggak bisa dimakan. Lagi kajian ya. Nah itu bungkus. Teman-teman, jangan pernah merasa aman. Ya, ini khasiatnya kita duduk di majelis ilmu. Ada yang ingetin lagi, ada yang ngecas lagi, ada yang mecut lagi. Ya Allah, semoga malam ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah ya Allah, sehingga kita bisa mengemas kembali, ya, mendudukkan sesuai dengan porsi kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan segala aktivitas kita ibadah. Stop dosa, stop maksiat, nggak usah ngelawan orang yang ngejek-ngejek kita, nggak usah ngebales orang yang nyakitin kita, yang udah ibadah, tugas kita ibadah. Ya, lalu bayangkan Rasulullah, ini ayat adalah ungkapan Nabi Allah Isa alaihissalam saat di padang mahsyar. Nabi Isa itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai gemeter, gretek.
itu. Sampai bunyi tulang-tulang itu gemeter, menggigil gitu. Saking ketakutannya saat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Ya, saat itu Nabi Isa ditanya, "Ya Isa, apakah engkau selama menjadi rasul engkau memerintahkan kepada hamba-hambamu, kepada umatmu untuk menyembah engkau dan ibumu?" Ya, kata Rasulullah, kata Nabi Isa, tidak. Ya, tidak. Aku tidak pernah memerintahkan kecuali yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah di padang mahsyar itu, Ibu, Allah sedang dalam keadaan murka yang tidak pernah murka sebelumnya, sehingga menjadi gemeter semua makhluk yang ada di situ. Coba bayangkan ini di kantor, kalau pimpinannya lagi marah, tapi Ustaz Nasrullah nggak pernah marah. Ya, iya Ustaz. Senyumnya, lihat senyumnya, Masya Allah, merindukan, kangen aneh Mas senyum beliau tuh. Nah, kalau ada sebuah pimpinan, seorang pimpinan marah itu dari atasan bawahan semua, nggak ada yang berani macam-macam, betul? Itu nanti padang mahsyar itu adalah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah yang tidak pernah marah dari sebelumnya. Keadaan padang mahsyar saat itu seperti yang tadi disebutkan, dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam orang saat itu. Saat itu cuaca digelapkan oleh Allah, remang-remang, tidak juga terang, namun matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu benar, tidak dusta Ibu, Bapak, nanti di padang mahsyar itu jaraknya matahari sangat dekat. Itu bukan dongeng. Itu benar. Kalau saat ini matahari bermil-mil saja kita masih merasakan panasnya matahari, bagaimana nanti kita di mahsyar? Apa kita akan aman? Kita sudah merasa akan selamat, lupa dengan hal itu. Maka orang yang lupa dengan hal ini, kata Allah tadi di hadis yang ke-6, fatusamma jahilan, orang itu adalah orang yang bodoh. Allah, manusia saat itu bingung. Orang-orang kafir, orang-orang maksiat bingung. Ini kita mau diapain ini di sini sekian lama? Berpuluh-puluh tahun berdiri menunggu apa yang akan terjadi, sehingga orang-orang kafir itu pada bisik-bisik, "Rami, kita ngapain sih? Ayo kita minta digeser, jangan di sini. Udah bosan, kepanasan." Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ya, ada yang keringatnya sedada. Sakit, sudah panik. Mereka mencari pertolongan, siapa yang bisa menolong kita ini, siapa yang bisa mengeluarkan kita dari ini. Orang-orang kafir berkata, "Ya, siapa yang bisa menolong kita mengeluarkan ini?" "Enggak apa-apa, dikeluarkan walaupun ke neraka." Allah, udah saking bingungnya. Ya, udah nggak ada keadaan. Udah nggak kebayang, udah nggak bisa lagi. "Nggak apa-apa deh, keluarkan, siapa yang bisa mengeluarkan aku dari tempat ini?" "Nggak apa-apa, biar ke neraka." Padahal neraka lebih sadis lagi. Saat itulah Ustaz, manusia lari kepada nabinya masing-masing. Masya Allah. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia, minta diselamatkan, dikeluarkan dari mahsyar ini, tempat yang tidak jelas. Mau diapakan kami nggak tahu, tapi kami sudah lelah. Karena miqdaruhu khamsina amal, itu satu hari di mahsyar itu umurnya 50 tahun umur dunia. Kalau di mahsyar satu hari berdiri dalam panas, itu sama saja kalau di dunia berdiri selama 50 tahun dalam panas. Satu hari di akhirat 50 tahun usia dunia. Jelas tidak? Nggak apa-apa, nggak jelas. Emang lagi ngantuk. Ya enggak? Yang penting kan sampein aja. 365 kali 50 berarti setahun itu sama setara dengan 18.000 Allah tahun. 18.000, Masya Allah, tahun dalam keadaan kepanasan. Dalam keadaan kepanasan, berdiri dan panik. Tidak ada yang bisa menolong. Datang ke Nabi Adam, ya mereka datang nggak bisa. Ya, itu mereka disebutkan dalam surat Toha itu, fala tasma' illa hamsa. Itu mereka para nabi itu dan orang-orang saat itu cuma bisa bisik-bisik, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi.
nafsi. Itu semuanya para anbiya yang didatangi oleh umatnya, mereka cuma bisa fala tasma' illa hamsa. Orang-orang cuma hanya dengar bisikan-bisikan para nabi berbicara. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Itu malaikat itu. Rabbi salim nafsi. Artinya, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. La tasma'u illa hamsa. Itu surat Toha ayat yang ke-108 disebutkan. Diceritakan oleh Allah. Saat itu para anbiya yang didatengin oleh umat-umatnya, mereka hanya bisa berbisik-bisik datang kepada Nabi Adam, minta tolong selamatkan kami, keluarkan kami dari mahsyar ini, kami tidak tahu mau kemana, mau diapain, tolong selamatkan kami. Kata Nabi Adam, tidak bisa, saat ini Allah sedang murka dan tidak pernah murka sebelumnya dan tidak akan pernah murka setelah ini. Aku tidak berani untuk berbicara karena aku telah pernah berbuat kesalahan, memakan buah khuldi sehingga mengundang murkanya Allah. Aku nggak mau dimarahin yang kedua kalinya. Pergilah engkau kepada Nabi yang lain. Datang juga kepada Nabi Ibrahim, minta juga Allah salim nafsi. Gak bisa, Allah lagi marah. Allah lagi marah. Saya nggak bisa mengangkat kepalaku, saya takut. Saya dulu pernah berbohong. Saat aku memukul itu semua berhala-berhala, lalu aku senderkan sisakan satu tompak berhala, aku taruh kapak, dan aku berdosa saat itu. Saat ditanya siapa yang memenggal ini akabiruhum, yang paling gede. Saya takut. Pergi sana ke Nuh. Oh, Nabi Nuh juga, Rabbi salim nafsir. Saya nggak bisa nolong kalian, Allah lagi marah. Apalagi saya dulu pernah meminta kepada Allah agar umatku semuanya ditenggelamkan. Aku takut saat ini. Maka ibu, datanglah manusia saat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang dinamakan dalam ulama sebutkan sebagai syafa'atul udma atau maqaman mahmudah. Kedudukan yang semua manusia, orang kafirnya, orang berimannya, semuanya memuji Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu, saat manusia-manusia datang kepada para nabinya tidak dapatkan pertolongan, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawabnya? Analah, tenang. Saya akan mintakan syafaat. Saya akan mintakan syafaat. Lalu sujudlah Nabi Allah Muhammad SAW. Masya Allah. Bersujud Nabi Muhammad, dipuji Allah, dirayu Allah. Lalu Allah gak mau ngelihat kekasihnya itu sujud. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' rosak, angkat kepalamu, sal tu'ta, isfa'atu syafa'. Mintalah kamu, apapun akan aku beri. Mintalah syafaat, akan aku syafaati. Kata Rasulullah, ya Allah, ummati. Rasulullah sujud meminta, ya Allah, umatku. Kembali kita ditangisi oleh Rasulullah, dibela di padang mahsyar. Maka jika sampai detik ini kita belum kenal Nabi Muhammad, kita tidak akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Ya apa? Apa yang bisa kita harapkan nanti di padang mahsyar? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu dilanjutkan fase demi fase perjalanan akhirat, ditegakkan mizan semuanya, mulai sidang dibuka. Di situ Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di mana nanti kami bisa mendapatkan engkau ya Rasulullah? Di saat manusia berkumpul di padang mahsyar dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir, tentunya engkau berada dalam kesibukannya. Di mana aku bisa berjumpa dengan engkau? Kata Nabi Muhammad SAW, Gala awalau ma tatlubuni ala sirat. Kamu bisa mendapatkan aku nanti di hari kiamat itu ada di sirat.
di jembatan yang membentang di perut jahanam, di situ ada aku akan mengawasi hamba-hambaku di situ. Umatnya Nabi Muhammad yang nyebrang sirat diselamatin sama Nabi Muhammad, diawasin, dijaga jangan sampai jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, engkau akan mendapatkan aku berada di mizan, di timbangan saat kita nanti ditimbang, umatnya Nabi Muhammad ditimbang. Lalu mereka akan mendapatkan amal kebaikannya, amal keburukannya lebih banyak dari kebaikannya sehingga jatuh. Maka disitulah syafaatnya Nabi Muhammad meminta. Masya Allah. Ditambahkan kebaikannya, diselamatkan dari mizan di bawah. Mereka lah pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau kita timbangannya nanti ditambahkan oleh Nabi Muhammad atau tidak? Posisikan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Di mana ia berada? Di mana ia berada? Beliau satu-satunya manusia yang akan menyelamatkan kita di mahsyar, di alam akhirat. Maka jadikan ia adalah manusia satu-satunya yang ada dalam hati kita. Allah. Bahkan dikatakan tidak sempurna iman seseorang hatta akuna habu ilaih. Fi mansur. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih ia cintai daripada dirinya, istrinya, hartanya dan anak-anaknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak sampai di situ. Di haud pun, ya, di telaganya yang dinamakan telaga Kautsar, itu telaga yang dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di ujung-ujungnya. Di situ disiapkan gayung-gayung sebanyak hitungan bintang yang ada di langit untuk mereka umat Nabi Muhammad SAW. Saat mereka selamat daripada mizan, hisab, selamat dari sirat, mereka mau masuk surga, tidak dibukakan pintu surga oleh malaikat. Orang-orang udah siap-siap mau masuk surga, udah senang, gak dibuka. Kemudian sampai datang Nabi Muhammad SAW, diketuk pintu surga, man ana Muhammad, ya Nabi Muhammad. Umirtu, aku diperintahkan anla afta, tidak membuka ini pintu surga sebelum engkau masuk, wahai umat Nabi Muhammad SAW. Lihat teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan kita hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seperti yang kajian bulan-bulan lalu saya sampaikan, coba merenung kira-kira amal apa yang bisa kita banggakan, yang yakin, benar-benar yakin bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, menyelamatkan kita dari panasnya mahsyar, ya, dari gelapnya sirat dan panasnya jahanam. Kira-kira amalan apa? Kalau kita hitung-hitung rasanya sangat jauh. Cuman hanya ada satu, yaitu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagai penutup, sudah jam 8:30 kurang. Sebagai penutup hadis yang masyhur, Ustaz. Ini ada hadis masyhur, mungkin bisa buat motivasi di mana nanti di padang mahsyar itu nafsi-nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Saat itu kita enggak peduli. Yauma yafirul mar'u min abihi, min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Saat itu enggak ada yang nolong kita, enggak ada sama sekali. Nah, ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti bakal dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada payung, naungan kecuali payungnya Allah, yaitu imamun adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Maka menjadilah orang yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Nih santri-santri itu apa juga, ya, berjuang terus, pertahankan apa yang kalian menjadi cita-cita. Orang yang tumbuh, berkembang, hidup di dalam ibadah kepada Allah hingga wafatnya. Dari muda, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang hidup, tumbuh, berkembang dalam ibadah kepada Allah.
cari ilmu, bantu orang tua, berbuat kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya selalu ada dengan masjid. Dia selalu melaksanakan sholat ya di masjid berjamaah, senang cinta kepada masjid, mengutamakan masjid daripada tempat-tempat yang lain. Kemudian warajulani tahaba fillah, ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. Yang selanjutnya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah. Jika dia berpisah pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansab wa jamal wa qala inni akhafullah. Orang yang tidak mudah jatuh cinta. Ya, selalu mengatakan ini akhafullah, aku takut sama Allah. Jika diundang oleh seorang wanita dhatu jamal, cantik, kaya, ini akhafullah. Yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tadfiqu yaminuh. Yaitu yang terakhir, yang keenam, orang yang senang sedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Allah. Ini nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah. Jadi sedekah nggak usah diomong-omongkan, udah kasih aja. Ustadz Nasrullah transfer dari mana, hamba Allah, udah gitu aja. Nggak usah bilang Ustadz Nas sudah ya, nggak usah. Tahu-tahu saldonya Ustadz Nas nambah aja. Ada sedekah yang tidak diketahui. Ya, seperti ulama-ulama kita, sedekah itu tidak harus dengan uang. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap hari ngisi bak-bak kamar mandi masjid buat orang sholat subuh, sedekah. Ya, jadi bak kamar mandi di masjid itu yang kosong-kosong diisiin. Untuk apa? Untuk orang sholat subuh. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang kalau dalam kesendiriannya sering menangis karena Allah. Air mata yang menangis karena takut kepada Allah, dia akan menyelamatkan dirinya di padang mahsyarnya Allah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membacakan dua hadis ya. Hadis yang kaitannya pertama ya, kaitannya dengan orang yang cerdas, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang yang enggak cerdas adalah orang-orang yang banyak maksiat. Maka diingatkan dengan hadis tentang padang mahsyar tadi. Kemudian ya disambung dengan hadis yang ke-7 ya tentang betapa Nabi SAW ditawarkan ya. Ini setengah nih diampuni nih ya. Tapi Nabi akhirnya memilih ya hak syafaat, yang artinya lebih banyak yang insya Allah diselamatkan ya dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya umatnya ya Nabi Muhammad SAW berapa, katakanlah senilai 100 begitu ya. Ya, kalau Nabi memilih yang tadi setengah cuma 50 ya, yang 50-nya masuk neraka gitu ya, kita bisa jadi masuk yang 50, tapi Nabi memilih lebih sayang pada umatnya ya. Akhirnya memilih yang ya syafaat. Nah, kalau syafaat itu berarti kan bisa lebih 60, bisa 70, bisa 80, bisa 90 selamat ya. Makanya ditambah dengan dalil tadi li ahlil kabair min ummati ya. Syafaatnya Nabi itu buat orang-orang yang juga ahli dosa besar. Jadi kalaupun seandainya kita dosa besar, tapi bukan berarti mentang-mentang. Ya, tenang aja gue dosa besar, ada Nabi gue gitu kan. Ya, nah, itu namanya mentang-mentang ya. Ada istilah jangan ngarep syafaat dengan cek kosong. Ya. Syafaatnya tapi cek kosong. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kajian malam ini menambah kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, kita selawatan nariyah dulu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Mudah-mudahan dengan salawat ini ya kita dihantarkan pada syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz Wahidin, alhamdulillah membacakan 2 hadis yang mudah-mudahan insya Allah ya akan memberikan masuklah ilmu ini dalam hati sanubari kita, dan kita jaga ya, jaga waktu kita, jaga kesehatan kita ya, jaga waktu luang kita semuanya ya, agar kita tetap menjadi orang yang berakal, yaitu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah hadir ya, baik yang offline maupun yang online melalui YouTube. Kita akhiri dengan solawat ya Rabbana a'tarafna ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة توصيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Masya Allah. Wah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.